Saudara, di tengah berbagai tantangan ekonomi yang masih dihadapi Indonesia saat ini, mulai dari daya beli masyarakat hingga ketidakpastian global, sebenarnya langkah apa yang harus menjadi prioritas pemerintah dan bagaimana masyarakat sebaiknya menyikapi kondisi ekonomi saat ini? Kita akan membahasnya bersama Guru Besar Ekonomi Moneter, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga, bersama Profesor Rahma Gafmi. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Mas Widi. Baik, Prof, terima kasih untuk waktunya di Kompas Siang hari ini. Prof, saat ini Pertamax naik, harga-harga bahan pokok juga naik, kemudian BI Ya, rate naik. Sebenarnya Anda menilai situasi kita, situasi ekonomi saat ini seperti apa? ya, gini Mas, saat ini memang perekonomian Indonesia itu berada dalam posisi resilient yang diuji ketahanannya ya. Jadi di satu sisi Mas Widi, indikator makroekonomi itu seperti pertumbuhan itu masih relatif stabil di kisaran 5%. Namun di sisi lain, motor penggerak utama ekonomi domestik itu kan udah mulai mengalami tekanan yang serius, Mas. Ini nggak main-main. Kenapa? Karena itu ada masih melekat external shock yang terjadi di era suku bunga tinggi, higher for longer sekarang. Maka kebijakan moneter Bank Sentral Global itu termasuk adalah The Fed itu memaksa Bank Indonesia kita ini untuk mempertahankan suku bunganya juga tinggi demi menjaga stabilitas rupiah gitu kan. Nah, dampaknya apa? Ini tentunya pada biaya modal. Pada perbankan itu Ya. pasti membengkak dan juga ekspansi dunia usaha melambat. Nah, terus juga ketegangan Timur Tengah ini Mas Widi kan kita nggak tahu ya kapan ini Timur Tengah itu mau berakhir gitu karena ini kan memicu fluktuasi harga komoditas energi dan pangan juga gitu kan. Jadi yang sewaktu-waktu itu bisa akan mengerek inflasi kita ya, terutama adalah imported inflation. Jadi ini yang harga minyak akan meroket itu mungkin tidak bisa kita prediksi sampai kapan karena apalagi pasokan dari Gulf Persia drop 50% itu sudah menandakan bahwa kita itu akan terjadi suatu level kritis Mas terhadap energi itu. Nah, kalau hal ini terjadi maka apa? Beban APBN, subsidi BBM kita itu akan sangat berat Mas. Karena belum lagi kenaikan inflasi yang menjulang tinggi dan sekarang jelas ya real inflation itu sudah mendekati 4% Mas Vidi. Jadi ada double digit dari threshold sekitar 2%. Nah, tantangan yang sangat luar biasa pada domestik kita terutama adalah pada kelas menengah Mas. Ya. Jadi ini adalah alarm yang paling nyata sebenarnya Mas Vidi. Kenapa? Karena kelas menengah itu menjadi motor konsumsi domestik, mulai makan tabungan gitu ya waktu sebelum itu sekarang udah maut ya akibat laju kenaikan pendapatan yang tidak sebanding dengan kenaikan harga kebutuhan pokok yang terjadi dan juga biaya hidup yang semakin Prof, meroket. Nah, kalau daya beli ya. kelas menengah terus menurun, dampaknya akan seperti apa, Prof? Nah, ini Mas, karena kan gini Mas, ini terhimpitnya luar biasa karena kenaikan suku bunga dan harga Pertamax itu juga bersamaan itu, berpotensi menimbulkan, kelas menengah itu terhimpit dari sisi Ya. kanan kiri. Itu, kelompok masyarakat yang pengeluaran per kapitanya per bulan itu antara 2.200.000 sampai 10 juta Mas. Nah, jadi ini akan menanggung kenaikan dari biaya mobilitas dan beban beban utang. Nah, ini adalah kelompok yang luput dari pantauan pemerintah, Mas Vidi. Yang tentunya ini adalah mempunyai suatu peran strategis sebenarnya kelas menengah itu pada pendorong ekonomi nasional. Karena apa? Kelas menengah ini, Mas Vidi, sebagai motor utama PDB kita gitu ya, seperti konsumsi rumah tangga. Dan ini terbukti ya, Mas, dari penjualan retail dan Ya. indeks keyakinan konsumen itu menurun sekarang tajam dari April sampai Mei gitu, Mas Vidi. Serta juga investasinya juga menurun. Nah, ini Mas Baik. Vidi akan berat sekali karena kalau kita kelompokkan antara yang menuju ke kelas menengah dengan kelas menengah itu adalah sekitar 81,49% Mas. Ini yang tidak main-main gitu. Karena apa? Kalau ini tergerus terus daya belinya, ini pasti akan mengancam pada perekonomian Baik, Prof. nasional. Seperti itu. Baik, Prof. Apakah ini saat ini bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk menata ulang strategi kebijakan ekonomi nasional atau menurut Prof seperti apa? Nah,
Seharusnya ini adalah, eee, pemerintah harus mengambil langkah prioritas ya, Mas, untuk, menghadapi situasi ini. Kenapa? Karena pemerintah ini tidak bisa lagi hanya mengandalkan narasi ekonomi kita kuat, Mas. Jadi perlu ada bauran kebijakan yang namanya policy mix, yang agresif dan tepat, sasaran atau targeted gitu, Mas. Seperti apa, Prof? Terutama adalah ya, Seperti apa prioritas yang harus dilakukan pemerintah saat ini? jadi ya, jadi gini Mas, perlindungan tidak boleh hanya menyasar masyarakat Oke. miskin ekstrim, tetapi juga harus mulai memperhitungkan kelompok aspiring middle class. Nah, ini, yang paling rentan turun kelas Mas, akibat inflasi, dari pangan gitu ya, medis, pendidikan dan segala macam gitu. Nah, terus yang kedua, pemerintah harus mengalihkan fokus insentif, Mas, dari sektor yang padat modal ke industri padat karya. Demi apa? Menahan laju PHK dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Nah, terus juga saya ingin pemerintah ini mengelola divisi APBN itu dengan sangat disiplin. Artinya apa, Mas Vidi? Rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara itu harus ditekan agar ruang belanja produktif itu tercipta, Mas. Artinya tidak tergerus. Jadi intinya pemerintah ini harus menyampingkan egonya. Jadi ego sektoralnya. Jadi kalau misalnya ada anggaran-anggaran yang, jumbo itu, yang tidak menampilkan atau tidak berdampak pada kegiatan produktif gitu ya, sehingga bisa memperluas lapangan kerja, itu hentikan Mas. Jadi kita harus mementingkan rakyat supaya menang gitu Mas Vidi. Jangan kita, langsung terus-terusan kekeh gitu dengan misalnya MBG, KDMP, itu Oke. kesamping gitu. Jadi ini kita pentingnya sekarang apa? Karena kalau ini dibiarkan Mas, ambruk ekonomi kita Mas Vidi. Seperti itu. Jadi Baik, intinya apa? Jadi pemerintah ini harus mengelola defisit APBN dengan sangat disiplin Mas, nggak boleh main-main. Dan juga koordinasi yang ketat antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan untuk memastikan Mas Vidi, instrumen moneter seperti, operasi pasar terbuka falas atau baik itu SRBI, SUVBI dan sebagainya itu mampu menjaga stabilitas rupiah tanpa baik Ibu. mematikan likuiditas perbankan domestik. Itu Prof, menurut saya, Mas. Ya. berarti perlu ada refocusing anggaran untuk program-program prioritas pemerintah seperti MBG, kemudian Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat. Dan sejauh ini Prof melihat respons pemerintah di bidang ekonomi, terutama bagaimana pemerintah merespon melalui komunikasi mereka kepada publik soal kondisi ekonomi ini seperti apa, Prof? Jadi begini, pemerintah saat ini belum, menunjukkan ada suatu kegentlemanan. Saya itu menginginkan pemerintah itu bersikap seperti PM Singapura. Jadi Oke. menyampaikan kepada publik bahwa situasi ekonomi saat ini, memang sedang gloomy, baik itu ada, external shock ke kita gitu ya, walaupun domestik sendiri gitu Mas, karena akibat kita ada pelebaran defisit demikian. Nah, intinya mengajak kepada masyarakat bagaimana masyarakat ini lebih wise dalam memanfaatkan, kalau misalnya yang punya aset bagaimana cara menempatkan aset, kalau yang mereka tidak punya aset bagaimana dia bisa mengatur Oke, pola hidup supaya siap. bisa, tetap survive Mas, seperti itu Mas Vidi. Baik, terima kasih Ibu Rahma, Prof. Rahma dari Fakultas Ekonomi Universitas Erlangga. Terima kasih untuk waktunya bersama kami dan telah berbagi pandangan. Selamat beraktivitas kembali, Prof. Terima kasih Mas Vidi. Saudara, usai